pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Mbak Erna percaya adik-adik hari ini pasti penuh sukacita. Meskipun adik-adik semua stay at home bersama keluarga di rumah. Yuk, hari ini kita mulai acara sekolah minggu hari ini dengan ujian, mentega, dan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Adik-adik, sebelum kita mulai acara sekolah minggu pada pagi hari ini, kita awali dengan doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah kami terima dalam hidup kami. Saat ini kami bisa bersekolah minggu di rumah kami masing-masing, itu karena juga berkat dari Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai acara sekolah minggu pada saat ini. Tuhan berkati untuk adik-adik sekolah minggu, biarlah mereka penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi sudah memuji memuliakan Tuhan lagu mentega dan roti. Itu sebagai ungkapan sukacita kita kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita bersekolah minggu di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap bersekutu bersama dengan teman-teman kita. Nah, saat ini kita juga berucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh luar biasa memberikan berkat dalam hidup kita. Kita persembahkan sebagian yang kita miliki sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, diiringi dengan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan pada pagi hari ini dan untuk doa firman yang akan kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga untuk acara sekolah minggu pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Dan kami juga persembahkan sebagian yang kami miliki. Tuhan berkati persembahan kami ini sehingga bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, biarlah kuasa Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama membaca Alkitab kita. Untuk anak-anak yang besar, kita akan membaca bersama-sama. Untuk anak-anak yang masih kecil, yang masih belum bisa membaca, belum pandai membaca, boleh sambil mendengarkan. Oke? Yuk, kita akan buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kita baca bersama-sama ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu tadi pembacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Selanjutnya, anak-anak, kita akan melihat slide yang didasarkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 ini. Silakan menyaksikan. Nubuat yang digenapi. Dahulu kala Allah membuat janji yang indah bagi dunia, bahwa Ia akan mengirimkan putranya yang tunggal ke dunia ini. Namanya adalah Yesus Kristus. Dan semua janji Allah pasti digenapi. Hari itu di kota Yerusalem ada banyak orang Yahudi dari berbagai daerah dan negara yang datang. Mereka berkumpul ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta, di mana hari raya Pentakosta itu dipakai untuk orang-orang Yahudi untuk mengucapkan syukur atas segala hasil panen yang sudah mereka terima. Tapi pada hari tersebut ada peristiwa yang menakjubkan yang terjadi di kota Yerusalem. Semua orang membicarakan sesuatu yang belum pernah mereka alami. Pada saat itu, Petrus dan para rasul yang lain memberitahukan kepada semua orang tentang Yesus. Mereka berkhotbah bahwa Yesus yang sudah dibunuh di kayu salib tetapi hidup dan bangkit kembali. Mereka berkhotbah bahwa Yesus adalah Anak Allah. Tuhan Yesus telah naik ke surga, tetapi sebelum Dia naik ke surga, Dia memberitahukan kepada para rasul untuk memberitakan kabar sukacita tentang dirinya kepada semua orang yang mereka jumpai. Ketika orang-orang banyak itu mendengar tentang Yesus, banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka ingin menjadi pengikutnya. Mereka berkata bahwa mereka menyesal atas semua dosa-dosa mereka. Dan kemudian mereka minta untuk dibaptiskan. Sejak hari itu semakin banyak orang-orang yang memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Tahukah kalian apa artinya menjadi pengikut Kristus?
Menjadi pengikut Kristus itu berarti bahwa sekarang sudah menjadi bagian dari gereja. Kalau menjadi bagian dari gereja berarti mentaati pemimpin gereja. Siapakah pemimpin gereja? Pemimpin gereja adalah Tuhan Yesus. Dan selain itu, menjadi pengikut Kristus berarti masuk dalam keluarga baru di gereja. Itu artinya semua orang yang ditemui di gereja ataupun juga kalian yang masih bersekolah minggu, siapapun yang ditemui di sekolah minggu adalah keluarga kalian, keluarga kita semua. Pada waktu itu di Yerusalem ada kurang lebih 3.000 orang yang menyatakan diri untuk dibaptis menjadi pengikut Kristus. Dan semakin hari semakin bertambah banyaknya pengikut Kristus. Gereja. Pasti kita semua pernah datang masuk ke dalam gedung gereja. Nah, gereja yang kita kenal saat ini apakah juga sama dengan gereja pada saat mula-mula? Yuk kita lihat gereja di Yerusalem pada saat itu. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia pernah berkata kepada para murid-muridnya, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Pada saat itu, para rasul mengajar banyak orang di Yerusalem tentang Tuhan Yesus. Dan jemaat yang pertama dengan tekun mempelajari apa yang sudah disampaikan dari para rasul. Gereja pada saat itu memiliki persekutuan yang erat. Mereka sering bertemu baik itu di bait suci maupun di rumah mereka. Mereka bahkan tidak khawatir kalau saat itu mereka tidak memiliki gedung gereja yang indah dan megah. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka mau berbagi baik itu waktu, tenaga maupun materi di antara sesama anggota jemaat. Bila ada di antara mereka yang tidak mempunyai makanan, maka yang lainnya akan memenuhi kebutuhan yang kekurangan makanan. Bila ada yang tidak mempunyai pakaian, maka yang lain akan mencarikan cara untuk mendapatkan pakaian buat saudaranya yang lain. Begitulah mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Mereka pun sering berkumpul bersama untuk mengadakan perjamuan makan biasa maupun perjamuan kudus, untuk mengingat kasih dan kebaikan Tuhan Yesus yang sudah mereka terima. Jemaat yang pertama di Yerusalem tekun untuk berdoa bersama-sama dalam waktu-waktu sembahyang di bait Allah, ataupun juga berdoa bersama-sama di luar waktu sembahyang di bait Allah. Ketekunan mereka dalam berdoa bersama-sama ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai hubungan yang akrab antara mereka dengan Allah-nya. Anak-anak, itu tadi cerita mengenai jemaat mula-mula di kota Yerusalem. Kita walaupun masih kecil, tapi kita juga anggota gereja. Kita juga jemaat dari gereja. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh jemaat mula-mula di Yerusalem. Yaitu yang pertama, rajin untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu artinya apa? Tidak boleh bolos sekolah minggu. Lalu yang kedua, rajin memuji Tuhan. Siapa di sini yang tidak bisa nyanyi? Semua pasti bisa menyanyi.
Kemarin waktu dikasih tugas untuk mengumpulkan video, keren-keren videonya anak-anak yang menyanyi memuji nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, tidak lupa untuk selalu berdoa. Berdoa tidak untuk diri sendiri, tetapi juga mendoakan orang lain, mendoakan teman-teman, mendoakan keluarga, juga mendoakan gereja. Kemudian yang keempat, saling berbagi. Kita diajarkan untuk tidak menjadi anak yang pelit, tetapi menjadi anak yang pemurah hati. Itu tadi cerita sekolah minggu pada hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Tapi sesudah berdoa, kita nanti masih akan belajar mengenai cara membuat gereja dari kertas. Anak-anak sudah siapkan bukan kertas lipatnya? Kalau yang tidak punya kertas lipat, boleh pakai kertas apa saja. Pakai kertas pembungkus kado, boleh. Pakai kertas koran, boleh. Pakai sobekan buku, boleh. Asal ukurannya bujur sangkar. Sisi sama ukurannya. Itu namanya bujur sangkar. Yuk, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ingatkan kami selalu Tuhan untuk menjadi jemaat yang baik, jemaat yang boleh diberkati oleh Tuhan Yesus dan bisa menjadi contoh buat saudara-saudara kami yang lain. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menyertai sekolah minggu kami ini. Dan Tuhan, bila mana dalam kami bersekolah minggu, saat tadi kami menerima firman-Mu, ataupun saat tadi kami memuji nama-Mu, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu, mohon Tuhan Yesus mengampuni kami. Terima kasih ya Bapa, pertemukan kami di minggu yang akan datang. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, yuk mari kita lihat cara membuat gereja dari kertas lipat.